Kembali di Good Space Idea bersama A dan Esti. Sekarang, kita ada di Synthesis Homes, sebuah klaster perumahan baru di selatan Jakarta, tepatnya di daerah Pondok Cabe. Fasilitasnya lengkap banget loh, ada clubhouse dan juga kolam renang. Di sini, kita akan lihat beberapa rumah contoh yang sudah dibangun dan kita akan ambil inspirasinya untuk Good Space Ideas kita. Ini dia nih rumah pertama yang kita kunjungi. Namanya tipe Andesit. Luas tanahnya 90 meter persegi, tapi layoutnya nyaman banget loh. Sekarang kita masuk nih. Wah, enak banget ya layoutnya. Karena dibuat open space dan tanpa sekat, rumah ini yang luas tanahnya hanya 90 meter persegi jadi terkesan luas banget. Ini dia nih kamar pertama. Ini sebenarnya kamar tamu, tapi kita bisa jadikan ini seperti ruang duduk-duduk dengan daybed. Nah, sekarang kita bisa lihat ada sebuah area transisi di lantai dasar yang memisahkan area foyer dengan area duduk. Warna yang dipilih di sini tetap warna-warna terang, supaya kesan ruangan yang luas tetap bisa dicapai. Area transisi ini juga menggunakan sebuah partisi transparan yang terbuat dari bahan akrilik dengan screen aluminium. Pemilihan bahan ini bisa membuat ruangan terkesan luas dan terkesan memiliki kesan ruangan yang berbeda, walau tanpa sekat. Nah, gimana ya caranya supaya area dengan open space layout seperti ini bisa terkesan memiliki ruangan-ruangan yang berbeda tanpa sekat? Nah, dan dapur ini tetap enak juga, terasa luas tanpa ada partisi yang masif karena partisi ini dibuat semi transparan. Nah, lihat, luas kan? Tetap enak walaupun daerahnya menyatu dengan living room. Nah, untuk membuat area dapur ini terkesan luas dan elegan, kita bisa pilih warna yang terang dan pemilihan material yang sama antara meja makan, tabletop kitchen, dan juga backsplash itu bisa membuat ruangan ini terlihat lebih elegan dan juga luas. Permainan lighting dan pemakaian lampu di area dapur juga penting loh. Selain bersifat fungsional dan membantu kita ketika melakukan aktivitas di dapur, permainan lighting dengan lampu seperti ini juga membuat dapur terlihat lebih elegan. Salah satu cara juga untuk membagi zone antar ruangan itu adalah penggunaan karpet. Jadi karpet ini jelas membagi wilayah sebetulnya. Nah, kita bisa menggunakan karpet yang mirip dengan lantai sehingga tidak banyak warna, sehingga ruangan tetap terasa luas. Nah, di sini tetap pakai warna yang terang karena itu kesannya itu tetap akan membuat suasana akan lebih luas, lebih terang. Tapi kita sebetulnya juga nggak apa-apa kalau kita menggunakan karpet yang berwarna antar satu zone dengan zone lainnya. Nah, kita akan naik ke atas, tapi bisa dilihat di bawah anak tangga juga dimanfaatkan nih jadi lemari yang menarik. Dan ini sekilas kamar mandi di bawah anak tangga yang kecil tapi tetap bagus. Lalu yuk kita ke atas. Di atas ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi di luar dan 1 kamar mandi di dalam ruangan utama. Kamar utama perabotnya juga dibikin ringan dan simpel. Tekstur kayu dan ambalan melayang dibuat dari bahan HPL motif kayu dengan pilihan warna yang terang. Permainan lighting LED strip membuat desainnya lebih menarik dan tidak biasa. Pokoknya lighting itu penting ya teman-teman. Nah, kalau di rumah contoh ini memakai jenis open wardrobe karena rumah contoh ya. Tapi ini jadi ide bahwa wardrobe sebetulnya bisa aja ditaruh di ruangan lain dan di kamar utama hanya wardrobe yang dipakai sehari-hari. Kamar kedua ini sistem tempat tidurnya double decker jadi muat untuk 2 anak. Penggunaan materialnya masih dari HPL motif kayu dan juga besi warna putih. Masuk ke kamar anak kedua gak kalah menarik nih. Walaupun pencahayaan alaminya sudah cukup baik, tapi tetap diperhatikan lighting dari drop ceiling dan panel belakang tempat tidur menggunakan LED strip. Dan di kamar ini menggunakan wallpaper, tapi hanya ada di satu sisi aja, jadi tetap keren tapi tidak terlalu ramai. Ini sebetulnya sebentar 1, 2, 3, 4 kamar. Ada ya? 4 kamar. Itu cukup banget ya. Benar. Kita di kota besar gitu. 1 kamarnya pun kalau tidak
kita nggak digunakan sebagai kamar, kita bisa pakai untuk area kerja, bisa untuk gudang juga gitu ya. Dan pembagian layoutnya ini sebetulnya juga sangat inspiratif sih, untuk area yang tidak terlalu besar, tapi ada area foyer untuk area tamu gitu ya, kita bisa gunakan untuk tamu. Lalu ada area untuk display kalau punya buku-buku, lalu living room dan dapur dan tempat makannya juga terasa lebih luas. Dan itu kayaknya efek dari warna deh kayaknya ya. Jadi warnanya yang dipilih di sini juga warna-warna terang. Itu sih jadi gimana nih? Menarik banget ya, kayaknya good space ya ini ya. Ini good space banget karena ternyata kita jadi tahu bahwa nggak harus punya luas ruangan yang besar untuk punya rumah dengan ruang-ruang yang cukup dari sisi fungsi dan juga masih cukup leluasa untuk kita nikmatin beraktivitas di dalamnya. Banyak ide-ide inspirasi yang bisa kita dapat dari rumah contoh di sini, ya kan? Ada ruangan yang bisa kita jadikan kamar, tapi bisa juga kita jadikan tempat duduk-duduk kalau siang dengan day bed. Jadi fungsinya bisa double. Kemudian ada ruangan untuk anak-anak, ada ruangan untuk 2 orang anak. Kamar utamanya juga masih cukup mumpuni dan ujung-ujungnya ini semua bisa jadi inspirasi kita untuk menciptakan good space kita masing-masing di rumah. Oke, itu tadi rumah pertama yang kita kunjungi. Sekarang kita lihat rumah tipe lainnya yuk. Rumah yang ini namanya tipe Paras. Luas tanahnya hanya 60 meter persegi sih, tapi ternyata kalau didesain sedemikian rupa, ternyata rumah sebesar 60 meter persegi ini bisa jadi nyaman sekali loh. Ruangan pertama di rumah ini adalah area duduk yang langsung menyatu dengan ruang makan dan area pantry. Yang menarik dari rumah ini juga adalah penggunaan smart system, di mana lightingnya bisa kita atur lewat aplikasi yang ada di handphone kita. Sama nih seperti rumah sebelumnya, pemanfaatan sisi samping tangga juga harus maksimal. Kalau di sini malah dibikin untuk area wastafel cuci tangan. Dan karena top table-nya dari marmer, jadi kelihatan eksklusif banget. Good idea nih. Dapurnya karena terlihat langsung dari pintu masuk harus dibikin menarik banget nih. Di sini memakai top table marmer sama seperti meja makannya. Dan sink juga ditaruh di sisi yang tidak terlalu terlihat. Kamar pertama di lantai dasar, lemarinya pun dibikin simpel dengan ambalan-ambalan terbuka. Karena mungkin fungsinya bisa untuk ruang tidur tamu atau ruang belajar. Dipannya pun sebetulnya bisa dilipat ke dinding, jadi kasur bisa disembunyikan apabila tidak dibutuhkan. Oke banget nih. Nah, furniture dan dekoratifnya juga konsisten ya, tetap warna putih, abu-abu muda, dan sentuhan warna kayu-kayu warna muda. Kita naik ke lantai 2. Nah, dinding hadapan dengan tangga diisi ya dengan dekorasi yang lucu, yaitu bisa cermin, kredensa, dan dekorasi lainnya. Masuk ke kamar tidur utama, enak nih, terasa luas ya. Balik lagi karena furniture yang digunakan terasa ringan dan tidak berat. Wardrobe open dari rangka besi holo, cat tuku hitam, dan juga ambalan-ambalan dari HPL. Kabinet kiri dan kanan dipan juga tidak terasa berat karena pintunya semi transparan dari kaca yang dilapisi kaca film. Dan side lampnya custom dibikin menempel pada kabinet tersebut. Dan rumah ini masih punya teras loh, dengan bukaan kaca di belakangnya sebetulnya adalah sumber cahaya untuk area tangga. Kamar mandi kalau kita tidak ingin banyak perubahan, kita bisa mengganti kabinet di bawah wastafel dan memberi ambalan-ambalan yang untuk menaruh barang-barang dekoratif. Juga tambahkan beberapa lighting di area plafon. Nah, kalau ruangannya kecil memang kita tuh harus pintar-pintar membuat custom furniture, ya meja lipat, dipan lipat, atau area-area tersembunyi di dalam kabinet. Untuk yang lagi mau isi interior rumah atau sekedar mau update dan ganti suasana rumah, boleh kita ambil inspirasinya dari 2 rumah contoh yang tadi ya. Sekarang, Good Space Idea with A dan Esti pamit dulu. Jangan lupa subscribe dan juga komen untuk kasih tahu kita rumah-rumah tipe apa atau good space apa aja sih yang ingin diliput bareng sama A dan Esti di Good Space Idea ini.
Thank you for watching dan jangan lupa tunggu video kita berikutnya.